Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul optimasi query terdistribusi. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompoknya. Yang pertama, saya sendiri, Imamul Habibi. Kedua, Fadli Permana. Ketiga, Hari Pasaribu. Keempat, Mindra Naldi. Kelima, Supriyanto. Keenam, Hendra Leviransah. Ketujuh, Nobrizal. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang pengenalan optimasi query terdistribusi. Optimasi query adalah sebuah prosedur untuk meningkatkan strategi evaluasi dari suatu query untuk membuat evaluasi tersebut menjadi lebih efektif. Optimasi query dalam basis data terdistribusi menggunakan metode fragment and replicate strategi atau VRS oleh Alom BMM. Prinsip kerja metode ini adalah melakukan fragmen yang ada dengan metode replikasi sehingga biaya komunikasi bisa diminimumkan ketika melakukan eksekusi query. Namun fragment and replicate strategi atau VRS dalam implementasinya membutuhkan struk yang lebih besar. Selanjutnya yaitu query optimizer, sebuah modul software yang mendukung optimasi query terdiri dari 3 komponen, yaitu ada input query, development, dan strategi. Yang pertama, input query, thread space generation, transmission rules, equivalent web, thread strategi, and cost model. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mindra Nadi. Baiklah, saya akan melanjutkan yang dipresentasikan oleh Habibi tadi. Yang ketiga, search space. Search space ini merupakan sekumpulan alternatif perencanaan eksekusi yang mempresentasikan query. Seluruh alternatif adalah equivalent, yaitu memberikan hasil yang sama dengan urutan pengoperasian, pengimplementasian, dan performa yang berbeda. Representasi dari query tersebut dibentuk dalam suatu operator trace yang dapat dibuat dengan aturan transformasi yang dapat Anda lihat di sini, query join trace dan bentuk umum join trace. Selanjutnya, cost model. Cost model memprediksikan biaya yang harus dikeluarkan dari suatu query yang akan dieksekusi. Terdiri dari cost function, statistik database, dan formula. Selanjutnya ada search strategi. Search strategi mengeksplorasikan search space dan memilih strategi terbaik dari alternatif yang ada menggunakan cost model. Search strategi yang dapat digunakan oleh dynamic programming yang bersifat deterministik, di mana menghasilkan solusi terbaik, dan randomized strategis yang dikonsentrasikan pada pencarian solusi optimal dengan menghindari biaya tinggi dan optimasi. Optimasi query terpusat yaitu struktur query language atau yang disebut SQL adalah bahasa pemrograman yang memiliki tujuan khusus untuk mengelola data dalam sistem manajemen basis data relasional atau biasa disebut DBMS. Operasi yang paling umum dari SQL adalah query. Query adalah perintah-perintah dengan kriteria khusus yang akan bertujuan untuk pengambilan data dari suatu basis data. Query secara konvensional adalah query yang tidak menggunakan teknik khusus untuk pengambilan data dari suatu basis data. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli Permana. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah lebih metode. Selanjutnya, algoritma ingress. Algoritma ingress menggunakan algoritma optimasi dinamis yang memecah query kalkulus ke dalam bagian yang lebih kecil secara rekursif. Mengkombinasikan dua tahapan yaitu dekomposisi dan optimasi kalkulus aljabar. Inilah contohnya ingress query processor, seperti yang terdapat pada bagian berikut ini. Selanjutnya, algoritma sistem R. Sistem R merupakan optimasi query statistis
yang didasarkan pada exhaustive search dari ruang solusi yang ada. Input untuk optimizer dengan sistem R adalah pohon relasi aljabar yang dihasilkan dari dekomposisi dari sebuah query SQL. Kemudian output dari sistem merupakan rencana eksekusi yang mengimplementasikan pohon relasi aljabar yang optimal. Optimizer menyatakan biaya dalam hal waktu dari masing-masing pohon kandidat dan mempertahankan pohon dengan biaya yang terkecil. Ini adalah contohnya. 1. Select from where and n. Di bawahnya adalah contoh dari bagan alternatif join order dan di atas adalah join graph. Selanjutnya adalah join ordering. Join ordering merupakan aspek yang penting dalam satu optimasi query, terlebih pada query terdistribusi. Join ordering menjadi lebih penting ketika query merupakan query terdistribusi karena akan mempengaruhi communication time. Join ordering dapat dilakukan secara langsung maupun dengan mengkombinasikan dengan semi joins, di mana akan meminimalisasi communication cost. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hendra Refliansa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan teman saya tadi. Contoh, pada set 1 terdapat IMP1 kemudian ASG. Pada set 2 terdapat IMP2 dan Proc. Beberapa strategi yang memungkinkan: 1. Eksekusi keseluruhannya query IMP1 ASG Proc dengan memindahkan IMP1 dan ASG ke set 2. 2. Eksekusi IMP ASG Proc dengan memindahkan IMP1 ASG dan ASG ke set 2. Pemilihan di antara kemungkinan strategi-strategi tersebut membutuhkan estimasi ukuran dari hasil intermediate. Misal jika ukuran IMP1 ASG lebih besar ukurannya daripada IMP1, maka strategi 1 lebih dipilih daripada strategi 2. Selanjutnya algoritma R. Algoritma R merupakan substansial ekstensi dari teknik yang dikembangkan untuk optimizer sistem R. Algoritma ini menggunakan pendekatan kompilasi di mana suatu exhaustive search dari seluruh alternatif strategi dilakukan untuk memilih salah satu dengan biaya rendah. Algoritma sistem R tidak mendukung pengimplementasian baik dalam fragmentasi maupun replikasi. Input untuk algoritma ini adalah query yang sudah dialokasikan yang dipresentasikan dalam pohon relasi aljabar, query tree, atau lokasi relasi dan statistiknya. Contoh, query yang terdiri dari penggabungan dari relasi Proc, external relasi, dan ASG, internal relasi pada PNO. Kita asumsikan bahwa Proc dan ASG disimpan dalam set yang berbeda dan terdapat indeks pada atribut PNO untuk relasi ASG. Strategi eksekusi yang memungkinkan untuk query tersebut: yang pertama mengirimkan keseluruhan Proc ke set dari ASG. Yang kedua mengirimkan keseluruhan ASG ke set dari Proc. Yang ketiga mengambil tupel ASG yang dibutuhkan untuk masing-masing tupel Proc. Yang keempat memindahkan ASG dan Proc ke set ketiga. Algoritma R memprediksi total waktu dari masing-masing strategi dan memilih yang paling sedikit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noprizak. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu algoritma SSD-1. Algoritma SSD-1 berasal dari metode yang disebut sebagai algoritma hill climbing, yang memiliki keistimewaan sebagai algoritma pemrosesan query terdistribusi yang pertama. Dalam algoritma ini, perbaikan dari solusi layak awal dihitung secara rekursif sampai tidak ada lagi perbaikan biaya yang dapat dilakukan. Input untuk algoritma ini termasuk query graph, lokasi relasi, dan statistik dari relasi. Contoh asumsi bahwa TMSG solusi layak awal seperti MP set 4, alternatif splitting C5 set 1, yang kedua AC2 Phi F set 4, yang ketiga AC3 project set 4. Total cos S sama dengan 4 tambah 8 tambah 1 sama dengan 13. Sebenarnya akan dipresentasikan oleh teman yang lain. Baik, saya akan melanjutkan hasil diskusinya, yaitu tentang perbedaan dari ketiga algoritma tersebut.
di mana algoritma ada bagiannya. Yang pertama adalah optimization, timing, dan objective function, optimization vector, network topology, semi-join, state, dan fragment. Dan yang kedua distributed ingress, di mana bagiannya adalah dynamic, response time or total cost, message size, proc, dan cost, general all, broadcast, no, satu, dan yang terakhirnya horizontal. Dan yang ketiga adalah R, di mana bagiannya static, total cost, message, size, IO, CPU, general or local, no. Dan yang ketiga adalah SDD1, di mana bagiannya static, total cost, message size, general, yes, 1, 3, 4, 5, no. Dan yang bagiannya yang pertama adalah relation cardinality, dan yang kedua number of unique values per attribute, yang ketiga join selectivity factor, yang keempat size of projection on at join attribute, dan yang kelima adalah attribute size and tuple size. Dan yang akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, yaitu tujuan optimasi query. Heuristik atau rule based. Optimasi untuk jenis ini mentransformasikan query yang akan meningkatkan kinerja eksekusi, yaitu mereduksi jumlah baris dengan melakukan operasi selection, mereduksi jumlah atribut dengan melakukan operasi projection, mengkonversi query dengan banyak join menjadi query dengan banyak subquery, melakukan operasi selection dan join yang paling kecil keluarnya sebelum operasi lain. Selanjutnya cost based. Optimasi untuk jenis ini dipergunakan dari beberapa alternatif untuk dipilih menjadi salah satu cost yang terendah. Selain itu, teknik ini juga mengoptimalkan urutan join terbalik pada relasi-relasi R1 sampai Rn. Pada teknik ini juga dipergunakan untuk mendapatkan pohon left deep join agar menghasilkan relasi pada node sebelah kanan. Baik, hanya itu yang dapat kami bahas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penutupannya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo.